kabar, Im? Baik dong, aku Mbak Susan. Aduh. Gila, dia selalu manggil gue Mbak Susan loh, Mbak Susan. Harusnya Susan, Padahal nama gue di handphone lu apa? Coba kasih tahu. Susan. Udah gede mau jadi apa? Nah itu dia, namanya Susan Bahtiar di teleponnya, di handphonenya Mbak Im Wong. Susan kalau gede mau jadi apa? Tahu nggak yang itu apaan? Itu tahu nggak, Mbak? Apa? Boneka Susan. Ya tahu Boneka lah. Susan. Oh iya, iya. Lah. Ini umurnya tuan gue daripada tuan lo deh, Im. Oh iya, benar. Im, Iya, Mbak Susan apa? Iya. jadi kemarin ini kasih penjelasan dulu dong. Kenapa lu tiba-tiba nggak hadir beberapa minggu yang lalu? Semua orang tuh Lupa menanyakan. apa lagi? Nggak ada alasan kecuali lupa. Nggak ada alasan kecuali. Padahal Terus apa itu? abis go IG live, lu tuh IG live loh. Masa? Yang mana? Iya. IG Live apa? Iya, jadi IG Live gue itu giveaway ya? Iya kali. Oh, Karena iya. gue bilang gini, Caca Mbak Im nggak hadir. Terus Caca bilang, hah? Dia lagi IG live sekarang. Iya, jadi kemarin itu alasannya tepat tuh ketika aku lagi mau apa, kan namanya Mas Susan juga. Duh, ini apa ya? Pas aku klik, astaga, aku bilang udah mau ngomong apa, bingung aku juga. Cuma bisa bilang minta maaf, tapi udah 10 menit aku udah live, bingung lah mau ngomong apa. Dan ini kan handphonenya tahu sendiri sudah nyebar kemana-mana. Oh gitu. Iya. Jadi aku silent terus, gak pernah nyalain. Oh, jadi handphone lu yang bener kasih tau gue dong yang mana, jangan handphone yang udah kesebar. Nanti aku dapat teleponnya ya, nanti aku kasih lagi ya. 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 Oke. Terus, Hai. jadi sekarang sibuk apa? Selama pandemi ngapain aja sih, Mbak Im Wong? Kayaknya masih jalan terus nih. Aku pandemi itu paling kerja, terus ngapain lagi ya, kecuali Masa pas kerja. selama pandemi kemarin itu nggak stay at home emangnya? Masih kerja di luar, tapi swabnya rajin banget, seminggu sekali. Oh gitu. Jadi dari bulan Maret itu yang Indonesia udah mulai lockdown PSBB itu lo masih kerja? Kerjanya kalau sekarang kan untungnya kan kalau vlog itu lebih ke ya udah kalau misalnya pandemi family, tapi kan ada acara TV yang kadang-kadang kita harus keluar ya. Waktu itu juga menanyakan ke TV gimana ya baiknya, dan akhirnya ya protokol yang 3M itu selalu jaga, kayak masker, cuci tangan, jarak selalu di mana-mana. Jadi tapi kita menjaganya juga seminggu sekali kita swab terus supaya ya aman. Gitu. Tapi kan lu kan ada anak ya, ada si Kiano, nggak takut tapinya? Sebenarnya sih kalau aku prinsipnya itu menjaga banget, tapi kembali lagi ya imun sama mungkin apa yang dibilang keyakinan, kepercayaan ya. Kadang-kadang emang nggak ada pikiran sama sekali untuk bakal kena atau nggak apa, itu ngebantu banget sih dibandingkan kita dengan keluar udah takut banget ya. Jadi malahan ya? Iya, malah kebanyakan orang kadang-kadang kalau begitu kena. Jadi kadang yang suka berpikiran seperti itu Paula kadang-kadang suka aku dengar, hati-hati nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan, kalau aku juga di luar juga parah banget kok istilahnya. Kalau ngelihat aku di luar juga, orang disuruh jauh, habis itu masuk mobil disemprot lagi, semprotannya juga beda. Jadi memang kita menjaga, tapi untuk pemikiran, apalagi di luar kan kadang-kadang orang mau salaman, bingung juga. Kadang-kadang kita udah gini, dia nyosor nggak mungkin kita ini ya, disitu udah berpikiran, ya udah lillahi ta'ala aja deh. Ya, kita mau gimana, bingung. Itu juga, tapi selalu menjaga protokol tuh, ya jaga banget lah. Oke, Im, kalau di IG gue kan nyantai-nyantai aja nih ya. Sebenarnya kan kita kan pengen taunya nih, Mbak Im Wong gitu loh. Kalau followers lu yang tergila-gila sama lu pasti udah tahu jalan hidup lo lah istilahnya, gitu kan? Bener gak? Nah, tapi kan mungkin di followers gue mungkin beda gitu. Secara umur kita kan bedanya udah hampir 10 tahun. Enggak deh, enggak nyampe 10 tahun sih. Kayaknya lu lahir 81 ya? 81. Iya, gue kan 73. Jadi ya beda 8 tahun lah. Beda 8 tahun mungkin dunianya juga beda. Nah, mereka juga mungkin mau tahu sih sebenarnya
Mbak Im Wong gitu loh. Awal mula sebenarnya lo tuh di dunia entertainment sebenarnya mulai dari apa sih, Im? Oh, awal mula itu ditawarin sama orang lagi di mana di mall tahun berapa itu ya 2000 nggak salah. Mm-mm. Ditawarin di Multivision pertama itu sinetron, habis Mm-mm. itu mulai singkat cerita mulai sinetron 2001, habis itu sama Raffi dia juga baru mulai. Oh gitu, tahun 2000-an? Iya, barengan sama dia. Oh, Terus oke. itu 2003 berhenti gara-gara ngerasa nggak nyaman lah, grogian terus. Masa Nervous sih lo terus bisa waktu grogian? Iya bener, kayak nggak nyaman lah di depan kamera. Akhirnya ya udahlah, pergi aja. 2003 ngapain kita ngelakuin kerjaan yang kita nggak suka gitu loh, tapi dapat uang banyak tapi nggak suka ngapain, akhirnya berhenti lah. Nah mulai lagi 2005-2006 dan itu baru belajar yang namanya acting itu apa, buku beli semua di waktu itu nemuin tempat buku bagus itu di tim ya, buku lama semua di tim. Gila, jadi seorang Mbak Im Wong tuh belajar acting nih ceritanya dulu. Sampai belajar. Tapi otodidak ya? Belajar banget. Enggak, waktu dulu belajarnya tuh benar-benar nyari. Ternyata kan di Indonesia itu memang minim banget ya pengetahuan mengenai acting itu, buku aja sampai nggak ada ya, sampai saya hafal. Buku yang paling bagus itu persiapan seorang aktor lah, buku biru itu Stanislavski. Cuman satu buku itu yang jadi panutan saya sih untuk acting, dan akhirnya setelah beberapa tahun adalah namanya Eka Sitorus, habis itu juga di Repeated buat. Saya ikut semua. Oh ya? Semua mau tahu mereka tuh acting itu menurut mereka itu seperti apa, latihannya bagaimana, dan setiap orang itu beda-beda. Pernah siapa bilang ya, pokoknya kalau misalkan belajar acting juga hati-hatiin karena setiap orang itu punya metode yang beda-beda. Takutnya ketika kita pakai metode yang itu nggak sesuai dengan kita, acting yang udah bagus jadi jelek gitu. Terus jadi selama lu jeda, kan lu mulai 2000, terus tiba-tiba berhenti. Nah selama jeda itu ngapain? Lu bilang kan tadi kerja yang lu nggak suka itu ngapain? Kuliah. Kuliah lagi. Oh kuliah lagi. Kuliah di Mustopo. Ambil Fakultas Ilmu Administrasi. Oh. Jadi lucunya tuh dari Atma, waktu itu Mustopo Komunikasi, yang di Atma itu Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi di Atma dulu baru di Mustopo. Jadi di Atma itu jelek banget nilainya. Habis itu pas Atma. Oh iya, gue juga habis anak itu, Atma. Oh masa? Iya, gue lulusan Atma Jaya. Susah banget. Masa sih? Pak Boy parah lah, waktu itu juga males. Dan 2003 itu ketika berhenti janji sama papa, janji deh IP-nya waktu itu bilangnya 3 waktu itu, janji pengen 3, mau kuliah lagi tolong bayarin. Tapi sudah kuliah lagi Mustopo dan alhamdulillah 3 pas waktu itu IPK-nya. Tapi setelah itu dapat nggak punya uang, akhirnya kerja lagi. Oh oke. Nah berarti awal abis pertama kali itu sinetron doang apa udah film? Sinetron dulu? Belum, sinetron terus. Orang sinetron susah banget masuk film. Oh ya? Susah. Masa sih? Susah. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya sinetron itu direndahkan lah sama semua kalangan. Oh ya? Tapi tidak menyalahkan sih. Iya, karena sinetron itu sangat industri sekali ya, orang yang serius di situ juga kehitung lah pakai jari dia yang senang banget sama acting itu siapa, terus juga yang mau cari uangnya doang siapa, terus atau enggak ya begitulah, karena sinetron gampang banget orang naiknya ya cuma dengan main. Gimana, tapi orang film nggak percaya sama orang-orang sinetron. Jadi masyarakat tempat itu aku langsung ini aja, istilahnya kalau orang-orang yang punya kemauan untuk hebat tuh cuman kesempatan aja sih, dan kesempatan itu lama banget saya dapet, dan akhirnya ketika dapet udah benar-benar main yang benar-benar ya, yuk kita buktiin nih kalau emang kita bisa gitu. Akhirnya udah dari satu film ada yang lihat, satu film ada yang lihat, satu film ada yang lihat gitu. Dan film pertama tuh Dilema ya kalau nggak salah ya?
Iya, Bukan. Dilema. Dilema. Waktu itu pertama kali film Dilema, langsung juga dapat penghargaan di situ. Habis itu dari Dilema langsung tuh nggak dikasih lagi main film, sinetron lagi. Nah, habis itu barulah sebenarnya Mas Riri itu bener-bener ini loh apa sutradara yang goingker banget dari dulu. Gue mau sama dia gimana caranya ya gitu. Oke. Nah, ini yang seru nih. Karena kan kita kan bareng main bareng di Bebas. Iya. Terus jadi Iya. awal mulanya lu di Bebas tuh gimana sih lu ditawarin gitu? Tawarin. Jadi yang ditawarin juga banyak banget sih, dan itu pas waktu casting juga yang ada berdebat sama siapa si Ana ya, siapa Hana. yang kecil tuh, Ana. Ana. Berdebatnya ini karakternya gay, banci, apa nih gue bilang. Cowok tapi feminin. Karena mainan beda-beda, gue nggak ngerti nih. Udah terus berdebat terus. Tiba-tiba nggak tahu kenapa yang dipanggil untuk kedua kali, gue dipanggil lagi kedua kali. Gue bilang nggak bisa, gue lagi di luar, nggak bisa ini. Ya, emang bukan jodoh kayaknya ya. Aduh, kalau gue mau banget bilang gitu sama si Bunda. Ya bukan jodoh lah, nggak apa-apa lah. Tiba-tiba nggak pakai casting kedua, dia tetap mau. Ini kayaknya lu deh. Hah? Masa? Gue bilang. Udahlah, habis itu udah main. Lucunya tuh pas main tuh emang kita kan dari awal emang mau sama mereka yang mau tahu direct dia gimana, industri film dia itu membawanya seperti apa, marketingnya segala. Saya tuh suka belajar, benar-benar suka belajar, orangnya ngeliatin banget lah. Nah pas waktu itu ada satu momen lagi duduk sama Mbak Mira Lesmana di set yang awal, inget banget tuh set kantor. Yang ada yang waktu berantem sama situ ini. Nah iya, itu juga ntar gue mau tanya. Karena ini udah sempat cerita waktu 2 minggu lalu. Jadi di situ sempat lagi ngobrol gitu sama Mbak Mira, ngomong semua tuh anak-anaknya lagi berdua. Saya tuh bener-bener loh cita-cita main di sini, dan nggak kerasa udah panjang ngobrolnya. Ngomong apa gitu, agak-agak berkaca-kaca. Nggak tahu dia itu nganggepnya itu gua berlebihan atau enggak, tapi memang gimana ya kalau kita main sama orang yang didambain sama kita tuh kayak gimana gitu, sampai pokoknya harus ngomong sama Mas Riri, ngomong waktu pas sudah terima penghargaan juga ya, ngomong sama Mas Riri bilang hal yang sama. Senang banget ketika saya dapat ini sama orang yang saya benar-benar banggain dan idamin banget. Karena emang ketika ditanya siapa lu mau sutradara siapa, pasti Mas Riri. Karena menurut saya aneh ya, maksudnya istilahnya dia Kenapa bisa sih? Kenapa? Alasan utamanya kenapa mau didirect sama Mas Riri, mau diproduserin sama Mbak Mira? Sebenarnya alasan utama lo, maksudnya kan lu tadi bilang kan, gue nggak demen-demenin banget nih kalau sampai ditawarin main film sama mereka gitu. Why? Pasti kan nggak lain dan nggak bukan filmnya. Semua film dia nggak tahu kenapa satu komersial, satu enak ditonton selalu dari semua filmnya dia. Nggak tahu kenapa dia itu komersial perfect, sama bisa ditonton dinikmati. Kadang-kadang film yang festival juga kita nggak bisa nikmati, film komersial juga kadang-kadang kerendahan. Tapi kok dia tuh bisa menampilkan semuanya kayak equal, semuanya keren banget lah. Karena kan Miles film kan mau 25 tahun nih. Oh iya, kemarin ada tuh. Iya. Nah jadi ya memang kayaknya memang cita-cita banyak apa ya, kalau gue bilang banyak aktor dan aktris yang memang belum pernah diajak main sama Mbak Mira sama Mas Riri tuh kayaknya kalau dapet peran tawaran peran dari mereka tuh kayaknya kayak gue pribadi juga gitu kan. Indi kan juga gitu kan, kayak Indi aja tuh nggak pakai nanya ceritanya kayak gimana, gue juga terus terang gitu. Maksudnya pas ditawarin Mbak Wati ngomong gitu, gue langsung yang oke, castingnya kapan gitu, nggak pakai tanya ceritanya ngapain, gue jadi apa gitu kan. Maksudnya tapi memang dambaan kan gitu. Kita juga gitu, aku juga gitu nggak pakai tapi casting sih, maksudnya ketika sudah
Oh juga pernah casting juga tapi bukan itu deh, timnya mereka doang waktu itu. Ya film lain sih, tapi yang ini benar-benar castingnya pas di sini, dan pas di sini nggak eh kalau Jojo dewasa tuh gemesnya saya aduh pengen gitu istilahnya kalau ngeliat Jojo yang remaja tuh banyak ya ininya apa dialog yang kesel gitu. Itu Jojo dewasa ini orang ngobrol tuh kadang-kadang Mas Ayu sama Mas Duri juga. Karena kita kan takut bilang nggak bisa main karena kan. Iya. Karena peran lu tuh agak-agak abu-abu ya, abu-abu ya. Iya, kalau misalkan dia lurus aja dialognya, kita takut, sedangkan Mas Riri kan benar-benar harus sesuai dengan itunya, sesuai dengan dialognya ya. Takut tuh, dan sedangkan Jojo remajanya tuh dia punya bahasa yang jidat lo tuh, ini kan kita kan ketawa ya istilahnya, panci banget gitu loh. Sedangkan di saya tuh kadang-kadang cuma di scene awal doang adanya. Nah itu bukan perdebatan sih, diskusinya panjang soal itu, boleh nggak saya improv, boleh nggak saya ini. Iya. Gue lihat sih, maksudnya dari kita berlima, lu kan memang paling banyak berdiskusi karena ya tadi gue bilang itu karena Mas Riri sendiri mungkin pada saat itu kan masih juga pengen cari bawa si Jojo ini gimana kan karakternya kan. Tapi kan end up very well, orang-orang kan very impressed gitu. Dia tuh nggak mau kelihatan cheesy aja pokoknya. Kenapa? Dia tuh nggak mau kelihatan kayak banci murahan. Iya. Jangan ya, iya saya tahu, saya juga nggak mau banget. Tapi gimana ya supaya kelihatan ya, saya bilang. Jadi kita dibilangin juga bisa istilahnya bisa main ya gitu. Karena tapi dialognya begitu. Gitu. Nah, lu pelajarinya gimana? Itu kan tantangan dong, Im. Sebenarnya tantangan juga kan buat lo gitu. Itu dia lo pelajarinnya. Terkadang paling enak sih, untungnya juga udah bicara pengalaman ya. Terkadang juga reading itu, kalau saya pribadi reading nggak menghitung di lapangan seperti apa ya. Jadi tahu banget ketika reading dan di lapangan tuh beda. Jadi patokannya udah bukan di reading ya. Reading itu seperti nggak nyari chemistry lah sama semuanya. Tapi ketika masuk set itu benar-benar dari set aja kita udah bisa berubah dialognya gitu loh. Jadi memang nggak dibebanin banget pas latihan sih. Benar-benar nggak sama sekali. Jadi memang lihat sikon pada saat itu ya, pada saat syuting ya. Karena ya situasi settingannya. Deg-degannya pas latihan, karena kan dia maunya teks banget ya. Aduh, ada Mas Riri mulu lagi istilahnya. Aduh, jadi kita tuh benar-benar kalau di set tuh terkadang director kan di sebelah sana ya. Kalau kita kan menyuguhkan sesuatu hal yang dari biasa ke luar biasa. Ketika kita mainin di luar ekspektasi dia, pasti dia seneng ya. Tapi kalau di latihan kan kita by text banget ya. Jadi kayak unsur apalannya itu gede banget, dan akhirnya rasanya tuh terkadang lebih sedikit daripada apalannya itu loh. Oh, oke. Tapi overall pengalaman lu di Bebas gimana main? Menyenangkan sekali. Meskipun sering salah jadwal ya. Meskipun sering salah jadwal diomelin sama Bunda ya. Iya, reading paling lama itu. Gila. Reading paling lama di dunia. Oke, sekarang gue mau dengerin cerita versi lo. Kenapa hari pertama lo ribut sama Indi? Oh, sensi banget orangnya. Ampun deh gue mah. Gara-gara cuma Indi bilang lo sensi. Sekarang lo bilang Indi sensi. Jadi intinya dua-duanya sensi nggak? Dia yang marandulan. Awalnya tuh gara-gara apa ya? Oh iya, gue sensi pas waktu di itunya, di mana di reading. Di reading, ngapain sih gue juga lupa deh waktu itu tuh. Di reading. Dia bisik-bisik. Benar gak sih? Iya pokoknya kayak, iya benar. Pokoknya antara bisik-bisik atau nggak apa, ngomongin, nggak tau lah. Iya pokoknya, nah itu mungkin sensinya. Nah tapi pas di ketemunya itu bercanda. Nah dia yang kebalik yang sensi ketika ini. Gue kesel banget ya waktu itu sama lu. Najis deh, gini. Nah di situ tiba-tiba dia malah serius. Ya sebenarnya gue bercanda. Nah di situ kagetnya gue. Ya orang sensi amat. Nah udah malah jadi begitulah. Tapi untungnya baik kan hari itu juga. Tapi emang orangnya kok begitu. Kayak apa sih?
bisa dibilang perasa banget ketika ada orang yang ngomongin atau nggak apa gitu loh. Ya, itulah Terus diomongin anaknya juga nangis. Ya. Ada lucunya, ada sensinya. Lu juga gitu, ada sensinya, ada lucu. Cerita lah. Ada nyebelinnya. Iya, betul. Makanya waktu kemarin juga sama Mas Susan juga begitu. Kepikiran orang itu kepikiran banget kalau misalkan ada salah, ada apa. Kepikiran terus harus dikelirin cepet-cepet. Makanya waktu itu WhatsApp lagi kapan live gitu. Orangnya begitu nggak enakan. Tapi karena gue udah tau lu, Im, jadi gue sih santai-santai aja. Makanya nggak enak karena Marahin San, kata Caca. Emang ada efeknya kalau gue marahin Mbak Im? Gak ada. Ya udah, kita tunggu aja nanti. Karena bermain reading sama lo, kita kan nggak jarang satu frame. Maksud gue, Iya. bermain bersama lo reading, gue tidak-tidaknya udah tahu karakter lo tuh kayak apa gitu loh. Im, sekarang ngomongin keluarga dong. Kalau ngomongin keluarga dong. Boleh. Tampak. Bokap apa kabar, bokap? Pokoknya baik, alhamdulillah di rumah terus sekarang nonton TV terus sih dia ya. Iya. Kangen nyokap pasti juga ya. Kepikiran lah ya semuanya pasti. Udah Jadi kalau belum sih? kenapa Belum ya? belum kayaknya. Belum ya. Malah papa lebih kelihatan oke-nya ketika mama nggak ada, karena mungkin kepikiran mama kali ya waktu dulu sering diam sering apa, tapi sekarang lebih ceria. Jadi pas kita lihat kesini, oh mungkin waktu itu emang mikirin mama ternyata. Iya, Sering diam. Iya. Oh, oke. Kalau dulu sering diam. Sering diam kan dulu kan, orangnya kan sering Padahal bokap lu tuh bawel ya, boleh maksudnya terkenal tuh kalau diwawancara gitu kan orangnya kayaknya rame gitu. mencari perhatian lah. Bokap lu galak nggak sih? Karena tampangnya galak loh. Galak. Pencari perhatian lah dia tuh. Kalau misalkan ada suatu kumpulan ya dia paling menonjol sendiri lah di grup manapun waktu itu, dari dulu sampai sekarang. Tapi pas sudah umur segini udah nggak pernah keluar, di rumah terus, udah mulai diam, mulai ini. Jadi kitanya anak-anak suka bingung karena jauh banget. Tapi setelah mama nggak ada baru keluar lagi istilahnya apa yang kita kangenin dari dia, jahilnya dia seneng lah pikiran mama. Iya. Karena ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, dokternya mamanya Baim sama dokter aku tuh sama, karena kita ke dokter gastroenterologis yang sama. Karena gue lagi mikir gini, hah, gue lihat bokap lo. Iya sama. Paula gimana, Paula dan Kiano? Gimana rasanya sih? Udah Kiano belum setahun ya? Belum ya? Kiano belum. Baru 9. Nah, setelah 9 bulan jadi bapak, perubahan apa? Dari Mbak Im Wong yang dulu dan Mbak Im Wong yang sekarang. Gokilnya sih sama-sama gokil. Cuman apa sih yang berubah dari Mbak Im Wong? Baru kemarin sih saya ke Silet Award, habis itu ada Armen tuh dia produsernya dahsyat sama programmingnya CTI. Dia bilang berubah ya lo ya. Di situ mulai agak-agak ini sih. Masa sih gue gini-gini aja tau? Enggak, berubah lo, beneran ada ya, berubah. Semenjak ada Kiano katanya apa yang berubah, tahun jawab kata dia. Jadi terkadang yang tadinya kita mikirin, kan sekarang kita selain itu udah buat acaranya ke TV ya. Nah di situ mungkin tanggung jawabnya itu beda ya. Kita udah nggak egois di diri kita, lebih ke karyawan, lebih ke ini. Itu beda loh rasanya, dan pembawaan juga jadi kayak beda ya. Kayak gue pun ngerasa kayak ada yang berubah di gue, tapi sebelum ketemu mereka ya. Jadi kayak ada rasa tahun, tapi tetap orangnya begini, pecicilan ini. Cuman ada rasa yang kayak, oh gue tidak mementingkan diri gue sendiri lagi ya, gue lebih mementingkan kepentingan mereka ya. Nah di situ seperti ada yang berubah lah, istilahnya berubah, dan kemarin lah baru ada diomongin sama Mbak Dini sama Armen tuh berubah loh katanya, masa lebih ada tanggung jawab dan kayak gitu. Terkadang kan kita berubah juga orang yang bilang ya, jangan apa yang kita yang bilang sendiri, kayaknya aneh gitu kalau kita yang bilang sendiri. Tapi kalau orang yang bilang tuh berarti oke deh, sama kayak misalkan kita dibilang gue tuh ikhlas orangnya, kayaknya aneh aja, kayak lu gila deh. Ikhlas kan istilahnya sesuatu hal yang nggak mungkin
Kalau bisa dilihat diri lu sendiri, padahal yang bisa lihat masih orang lain gitu kan. Iya. Itu aneh banget. Tapi karena gue tuh masih inget banget waktu Paula tuh awal-awal hamil. Jadi mungkin buat temen-temen, Mbak Im tuh lucu banget waktu tahu Paula hamil tuh girang gitu. Udah gitu, gue masih inget banget pertanyaan. Lagi latihan kan kita? Iya gitu lagi latihan terus udah gitu kita ngomelin lu gara-gara, waduh nanti dia badannya gede nggak ya? Gitu. Iya. Itu yang jadi kita ngomongin, kok lu jadi mikirin badannya Paula gede? Yang penting anaknya lah. Banyak deh yang pikir waktu itu nanya ke Mas Nur tuh banyak banget. Ini nggak ya gini ya, mati kayak gitu-gitu deh. Iya benar juga. Iya benar pas latihan loh itu. Iya pas latihan benar. Tapi udah gitu kan sempat keguguran tapi Iya. puji Tuhannya hamil lagi dan Iya benar. Iya. Dan lucu banget memang, dan Mbak Im nih selalu kita godain, gimana sih lo, kenapa sih lo, kok Paula mau ya sama lo? Nah memang gitu sih, kita selalu godain Mbak Im. Apa nggak salah? Maksudnya kan lebih tinggi dari lo gitu. Iya. Tinggi dia 84, gila tinggi banget. Tapi sekarang gue mau tanya ya, lo tuh pacaran sama model nggak takut? Kan orang tuh punya pikirannya gini loh, gila model ya. Model kan glamor gitu. Iya, takut lah. Takut. Terus kenapa diterusin? Jadi deketin model itu nggak sekali sih. Dulu ada Naila Alatas, kau tahu? Sempat sama dia, lama banget sama dia. Jadi di situ sudah mengenal lah dunia model seperti apa ya. Ternyata menyeramkan sekali dalam arti dan pernah waktu pertama kerja juga sebenarnya bukan sinetron tapi model dulu. Waktu itu Mas Wawan ya almarhum ya, di Portrait. Ya Wawan. Bisa untuk ikut untuk catwalk. Nah di situ ketemu ikutlah JR-nya. Terus pas dilihat gitu, ini orang-orangnya, maaf ya, ini munafik banget di gue. Gue bilang, dia ngeliat gayanya kita, apanya kita, bukan personalnya kita. Jadi kayak untuk menegur satu sama lain tuh jarang sekali. Abis itu kayak senior sama junior tuh kelihatan banget. Sampai ngerasa kayaknya bukan gue banget deh. Dan tidak berbaur lah, mereka semua sendiri-sendiri. Nah di situ sudah kelihatan kalau memang model tuh punya strata yang istilahnya mungkin di atas film ya, bisa dibilang ya, dia tuh stratanya A+ lah. Cuman ya itu susah di reach, dia punya istilahnya Allah. Jadi di situ sudah mulai tuh tahu, oh model tuh begini ya. Dan setiap ketemu teman-temannya Naila segala, suka istilahnya kita yang nggak nyaman sendiri, dalam arti ya mereka terkadang nggak semua ya, tapi kebanyakan juga melihat dari apa yang kita pakai, apa yang kita ini. Jadi terkadang ya model memang mungkin begitu sih, juga tahu ya. Tapi lu tuh pacarannya sama Paula Verhoeven, model yang boleh dibilang papan atas pada zamannya. Ya, sampai sekarang sih, maksud gue sampai sekarang. Karena gue tahu Paula tuh dari kecil gitu loh. Karena gue tahu dari ikut Elite Model Look, dia ikut kompetisi. Waktu itu dia masih belum konsen jadi model, karena yang kita suruh dia, Paula bisa nggak kamu kurusan gitu kan, kita kan di Elite Model Look kan, dia kan menang gitu kan. Kalau nggak salah dia sempat jatuh waktu jatuh Elite ya? Model Look. Iya, tanya Paula deh. Terus udah gitu, ya udah, tapi dia pada saat itu memang belum terlalu konsen jadi model. Jadi setelah itu udah beberapa tahun tiba-tiba Paula muncul, gue langsung bilang, tuh kan bener, dia tuh bisa jadi model sukses banget. Nah, lu tuh maksudnya berani juga gitu ngedeketin Paula Verhoeven gitu. Terus yang bikin lu bernyali apa, Im? Awalnya sih masih berpikiran sama. Awalnya ke Mas Edwan koreografer ya, dia Bunda Edwan. Jadi dia pertama tuh gue Zaki dulu sih, mau kenalin nggak sama ini? Siapa nih? Enggak lah, kayaknya model lagi, pusing gue bilang. Terus dikirain di belakang namanya Verhoeven, dikiranya beda agama deh ini bro kayaknya gitu loh. Nggak tahu deh gue juga, mau nggak? Dia jomblo dulu nih. Buset tinggi banget gue bilang. Gila, orang itu temuin dulu deh. Nah di situ nggak ketemu terus Mas Edwan juga bilang, Im, udah belum ingin kenalan ini? Belum. Akhirnya tiba-tiba dia iseng lah untuk video call pertama kali. Tapi setelah itu udah nggak pernah ini lagi tuh, cuma video call. Habis 2 bulan gitu ya. 2 bulan nggak itu, memang perasaan takut tuh
ada banget, karena kita tahu dia istilah model kelas A plus lah. Habis itu lama nggak ini nekat lah, nama juga udah 36, 37 waktu itu ya. Udah bodo amat, mau ditolak maaf, bodo amat gue anjrit sih nggak peduli. Akhirnya DM dia lah di Instagram. Apa sih ngomongnya, masih ada deh itu sekarang. Apa sih ngomongnya, lupa lah. Tiba-tiba 3 jam dibalas sama dia. Dibalas sama dia. Dan dari kalau kita kan tahu ya, dari bahasa perempuan yang istilahnya dia welcome kita, dia malas kita gangguin, dia ini kebaca semua lah, perempuan dulu panel. Tahu udah hafal lah bahasa perempuan tuh udah hafal banget. Jadi ketika dia ini nih agak respon. Udah setelah itu minta WhatsApp dan akhirnya ketemu. Nah di ketemu itu awal pertama kali bilang ketika itu karena takut banget karena ya begitulah, dia sudah tahu sendiri di siapa, dan pas ketemu itu cantik banget, emang cantik, dan itu pertama kali bilang kalau gue jadian sama dia, gue akan nikah sama dia nih langsung. Nah itu ya kali ya mungkin orang love at the first sight. apa Love at first sight. Udah yakin nih pasti gue kawinin nih orang gitu. Karena pas ngeliat tuh dari segi karena gue paling kalau ini curigaan sama perempuan, paling males, capek gitu loh ketika kita kerja atau nggak ngapain gitu ya, kita mikirin dia lagi ngapain, WhatsApp siapa, aduh paling males. Pengen banget dapat orang yang cantik, yang bisa dipercaya, bisa dibimbing. Nah itu lah. Nah ketika lihat dia tuh memang orangnya kan orang rumahan banget, dan temen juga betulnya dia bilang sedikit. Di situ juga bilang kata kuncinya juga ketika kamu nggak dimarahin pacar kamu nih, pengebetan kamu misalkan WhatsApp, dia bilang kalau aku ada pacar nggak mungkin aku balas WhatsApp kamu. Nah di situ juga ada plus point tuh centang ting gitu ya. Nah itu ada centang langsung centang biru lah. Nah di situ udah tau lah kayaknya pas. Tapi kan kadang-kadang juga omongan orang juga pas ketemu juga beda ya orangnya sifatnya. Tapi ini pas ketemu, ini anak pendiam banget ini. Nah, udah langsung yakin, aduh itu mulai gerilya ya. Dua bulan doang gue langsung ngajak tunangan. Iya, gue lihat tuh tunangannya dulu jadi itu kan, jadi apa? Yang pakai badut-badutan kan? Di Bali ya kalau nggak salah ya. Di Bali. Niat banget. Berarti lu cinta banget ya Im, cinta banget. Oke. Tapi terus terang ya, kalau gue lihat Paula dulu sama Paula sekarang sejak sama lu, Paula juga berubah. Oh iya benar, katanya berubah banget ya. Berubah, sangat berubah. Paula tuh jadi demen ngomong, jadi ikutan bawel gitu. Kalau dulu gue lihat Paula tuh nggak kayak gitu. Dia memang yang asli pendiam kan, bukannya pendiam sombong. Memang anaknya kayaknya memang diem dari dulu, dari yang gue dikenal dia masih kecil juga dia anaknya diem gitu. Tapi sejak sama lo memang benar-benar beda. Semua sih ya, semua kayak waktu itu ngomong tuh si Nadine, abis itu Kelly, dia tuh datang abis itu Hamish. Im, lu tahu nggak dia tuh berubah banget loh katanya. Dia tuh nggak pernah kayak begini loh orangnya dari dulu. Dia bisa sekarang ngomong depan kamera ya. Ini gila loh, benar-benar berubah aja katanya. Benar 180 derajat berubah. Karena gue lihat pertama kali, gue kan ngikutin vlog lo kan dulu awal itu, terus gitu gue lihat pertama kali Paula ikutan vlog kan, jadinya dia kan masih kaku-kaku gitu, tapi lama kelamaan gue ngeliatin, wih, gila ke Paula juga beda ya sekarang ya. Benar. Tapi ke arah yang positif, maksudnya jadi dia jadikan lebih loosen up gitu kan. Oh ternyata Paula Verhoeven bisa gayanya bisa kayak gitu. Terus Im, lu kan sering kayak ngeprank gitu kan. Sebenarnya awal mulanya kenapa lu punya ide? Maksudnya sekarang sih banyak banget yang ngikutin cara lo. Tapi awal mulanya boleh dibilang kan lu tuh yang pertama ngeprank orang gitu kan. Tapi ngepranknya dalam arti lu kasih rezeki ke orang sih sebenarnya kan. Nah, awal mulanya punya ide itu emang lu sendiri atau lu memang punya tim? Apa sih alasannya? Karena semua orang nih sekarang banyak yang mungkin nanya itu. Ini Baim ngapain sih begini? Apa jaim, pencitraan atau apa sih gitu? Apa Im? Iya.
Jadi awalnya juga sebenarnya kita juga nggak tahu itu namanya prank, namanya social eksperimen itu nggak tahu ya. Cuman tahu jahilin orang aja, jahilin orang habis itu ngasih. Jadi dulu orang yang bilang ini namanya prank, ini namanya social eksperimen, ini mana namanya reaction im. Jadi kita juga sebenarnya nggak tahu ya. Dan terkadang juga prank sama jahil bingung ya. Bedanya di mana ya itunya? Prank sama jahil itu bedanya gimana? Itu juga nggak tahu. Sampai sekarang juga terkadang ya, mereka prank punya itu istilah sendiri lah ya. iya, prank itu bagus buat judul untuk di inilah istilahnya di thumbnail. Tapi kalau saya pribadi ya itu apa yang saya lakukan sih sebenarnya jahil ya. Tapi kembali lagi kenapa sebenarnya sosial eksperimen? Jadi awal untuk nge-post juga udah nanya ke tim sih, ini kita post gak ya? Karena waktu itu kalau nggak salah kita bangun rumah untuk orang nggak mampu di Banten ya. Kan itu suatu hal yang besar ya. Jadi kita post gak ya? Takutnya kita nggak dapet pahala apa-apa nih kalau kita post itu loh. Karena kan Ria tuh tipis banget ya. Jadi kayak kita post ya, gue ngeri deh. Takutnya gimana gitu. Dan akhirnya waktu itu kita nggak post. Saya takut gak dapet apa-apa. Dan setelah itu barulah ada vlog biasa jahilin orang, habis itu terakhirnya ngasih. Dan ternyata di komennya itu semuanya bagus-bagus, nggak ada yang jelek gitu. Akhirnya di situ udah kayaknya kejauhan ya kalau misalkan kita mikirin dapat pahala atau enggak, dosa atau enggak, kayaknya kita kejauhan deh untuk mikirin level di situ, karena itu yang punya wewenang cuma Allah doang. Jadi udahlah, yuk kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting dapat pahala sedikit juga nggak apa-apa deh, gitu loh. Jadi memang istilahnya kita pun dilema ya untuk ngepost seperti itu tuh dilema banget, karena ngapain kita ngelakuin sesuatu hal yang kita bisa bilang baik tapi nggak dapat apa-apa sebenarnya, buat apa? Dan itu dilema banget. Nah, kalau sekarang begitu terus, satu ya, dan nggak gampang juga sih punya konten sosial itu. Kata orang itu gampang atau enggak, ada yang bilang iya kalau orang-orang miskin mah istilahnya orang miskin itu jadi bahan vlognya baik. Itu kayaknya sedih banget dengarnya. Kenapa? Karena saya pernah datengin banyak orang di luar sana ya, kita nggak tahu targetnya siapa. Ketika itu kan emang dari riset, ketika kita datang kaget ada anak yang ada 3 orang anak kebalut semuanya. Kenapa sih kita habis kebakaran nggak punya biaya? Nah itu dibalut semuanya. Saya tuh sampai yang masa, terus orang ayahnya udah meninggal pas kebakaran dan anaknya juga segede Kiano, lebih gede dikit ya. Sedangkan kita punya luka jatuh aja untuk segede gini aja, perinya minta ampun nggak bisa tidur ya. Apalagi dia hampir seluruh badannya dan dia nggak bisa gerak gitu ya. Di situ kan kita paling kesel kalau kita ngerjain suatu sosial, ketika pulang nggak bisa ngelakuin apa-apa ya, pasti kepikiran di rumah, kepikiran di ini, dan itu nggak enak banget. Banget. Dan di situ juga dan tahu banget kalau kita bantuin itu pasti nilainya ratusan sampai miliaran gitu loh, karena kita yang benda plastik. Jadi di situ kayak itu pasti diem 10 detik karena kaget banget lihat situasinya, dan pasti harus bantu. Siapa lagi kalau nggak kita bantu, siapa lagi orang yang mau bantu gitu loh, kecuali kita gitu. Mungkin kita udah dipilih gitu, udah jalannya ngeliat kayak begini. Akhirnya udahlah, kan banyak orang-orang yang yang saya nggak kenal juga, yang nggak pernah kenal, tiba-tiba ngasih saya uang banyak. Buat apa ngasih uang banyak? Iya buat lo kasih aja ke orang-orang ini. Nah, tapi kalau misalkan gue pakainya ke arah yang aneh-aneh, lu tahu dari mana? Kita percaya aja ini, kata dia. Nah di situ ada orang-orang seperti itu yang saya telepon waktu kejadian itu ya. Bro, boleh nggak gue pakai istilahnya gue ketemu nih sama ini, dan kayaknya sih bisa sampai ratusan, nggak tahu juga berapa ya, mau nggak berdua sama gue? Yuk. Dan itu kan sebenarnya kan nggak gampang ya kayak gitu, dan itu nggak sekali 2 kali tuh. Betul. Terus. Nah tapi awal mulanya lo ngelakuin ini nih, awalnya kan pasti uang sendiri kan Im? Lo pakai uang sendiri gitu kan, terus-terusan. Karena ya gue juga percaya, maksudnya kalau kita berbagi rezeki ke orang, Tuhan akan kasih kita rezeki lebih banyak. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, terus banyak orang yang memang lu bantu gitu kan, dan orang-orang juga lihat, terutama orang-orang yang memang
mungkin menggunakan lu sebagai media gitu. Jadi mereka juga ingin berdonasi. Itu kan berarti kan juga semakin banyak dong maksudnya. Jadi sekarang jadi kebuka jalannya, kayak lu mau bantu orang, istilahnya ada yang sponsorin lah gitu. Ada sponsor yang mau kasih keberuntungan bagi orang-orang gitu loh. Dengan lu sebagai medianya gitu, penengahnya. Gitu kan? Iya benar. Jadi sebenarnya sih beban juga ya, beban di saya itu karena uang yang dikasih juga nggak dikit. Dan ketika kita nggak kan kita kadang-kadang suka lupa ya berapa yang kita udah pakai ya, berapa yang kita udah ini ya, itu kan jawabnya di sana ya kalau kita mengerti agama ya, bukan suatu hal yang ya udah deh nanti aja deh gue ini, nggak kayak gitu loh, itu yang dipertanggungjawabkan semua kalau menurut kepercayaan saya. Jadi kalau saya tuh kembali apa yang saya lakuin di luar itu memang mungkin orang berpikiran saya, Baim tuh kaya ya, uangnya banyak. Dia nggak tahu yang realnya saya seperti apa. Mungkin semua orang akan kaget sih ininya. Cuman nggak tahu kenapa ya, saya punya kepercayaan. Memang hasil yang saya dapat sekarang itu sebagian yang punya mereka. Jadi ketika saya ngasih banyak pun nggak ada rasa kehilangan saya untuk kehilangan uang sebegitu banyaknya sih. Jadi saya tuh jadi seperti ini aja nggak ada yang bisa tahu ya. Hitungan bisnisnya nggak ada, tiba-tiba jadi YouTube, tiba-tiba kita udah buat 3 acara TV yang hitungannya juga sebenarnya saya nggak tahu itu, dan itu awalnya juga giveaway. Kenapa suka orang nanya giveaway itu kenapa sih kalau adain? Sebenarnya kita punya titipan uang itu dan kok cuma di daerah Jakarta doang ya, karena kita lagi pandemi begini ya, kok cuma Jakarta doang ya, nggak adil ya buat orang-orang di luar sana. Akhirnya ngelakuin giveaway yang menang mudah-mudahan yang semua orang luar deh, di luar Jawa, luar ini, dan memang benar kejadiannya seperti itu. Ngadain lagi giveaway itu yang tiap hari waktu itu ya. Akhirnya sponsor juga masuk, mau dong ini sponsor ngasih berapa kita keluarin juga, saya juga nggak perlu bilang ya sebesar apa, cuman terkadang juga sakit hati juga ketika orang bilang ini pakai duit sponsor. Saya bilang ya Allah, tapi kan kita nggak perlu kita keluarin semua ya, cerita semua apa yang kita ini nggak perlu lah, kita bukan anak kecil yang perlu pujian kayak begitu ya. Terserah orang lah, apapun yang kita lakuin saya percaya ada yang suka ada yang enggak. Buat apa kita mikirin apa suka semua sama kita gitu. Kalau saya pribadi ya, jadi nggak pernah mikirin apa kata orang. Kalau nanya sama saya, kalau gini, lu jangan pernah mikirin orang ngomong apa. Betul. Karena kan tanggung jawab kita bukan ke mereka, tanggung jawab kita ke Tuhan. Iya. Betul, buat apa lu mikirin mereka? Nanti nggak tahu lu nggak ngelakuin kerjaan itu, lakuin aja, gila lu. Gue bilang kadang-kadang juga apa yang kita lakuin bener, keluarga juga nggak mau. Gue juga istilahnya gue pernah ngalamin keluarga gue nggak boleh gue syuting, cuman gue lakuin harus suruh. Buat restoran juga dia pernah ngelarang karena bangkrut terus, gue ngelakuin terus. Tapi akhirnya apa? Itu jadi seperti ini karena semuanya keyakinan. Gue bilang bukan karena percaya seperti ABC itu. Tapi kesulitan nggak sih Im? Karena kan secara lu banyak giveaway, lu banyak nolongin orang gitu. Tapi kan dengan seperti itu kan pasti akan banyak sekali, karena lu kan terekspos banget nih, ya kan? Rumah lu banyak orang tahu gitu loh. Mereka mungkin, gue yakin banget mungkin banyak orang ngantri di depan rumah lu minta bantuan gitu. Atau mungkin yang banyak telepon lo, banyak yang melalui siapapun lah, iya nih gue nggak punya gitu loh. How do you, kayak lu milah-milah bantuin orang gitu. Sebenarnya kan gak enak banget lo harus milah-milah bantuin orang tuh kan gak enak banget kan. Lo kalau bisa bantuin semua. Tapi dengan orang yang datang ke lo minta bantuan, gimana lo handling gitu loh. Dan Paula pusing gak tuh? Gue rasa sih Paula pusing. Paula, iya sih lumayan pusing sih. Nah, itu pertanyaan yang benar banget ya. Balik lagi kalau itu semuanya balik lagi ke sense ya. Itu nggak tahu ya, saya ceritanya juga kadang-kadang bingung mau ceritanya bagaimana. Cuman memang selalu ada kayak bisikan di saya tuh, tolongin nggak usah yang ini. Itu nyata banget ya, terlalu istilahnya kalau misalnya dibilang kayak waktu itu yang paling buat saya sadar agak aneh itu ketika saya di mobil menolong orang, ada orang minta, dia orang gerobak ya. Tiba-tiba saya mau kasih dia, tapi saya ingat kamera. Kamera mana? Saya mau ngambil. Nah, di situ saya aneh tuh. Aja langsung ada bisikan. Kok lu sekarang mau ngasih orang untuk mikirin kamera? Gitu loh. Berarti lu udah nggak pure lagi dong. Lu niat lu apa nih sekarang? Mau kemana nih arahnya? Mau bener bantuin dia apa ini? Wah, itu gila tuh. Itu pusing lah. Satu kejadian yang bikin saya, iya ya.
itu tuh dilemanya gila banget. Iya. Itu jadi aneh juga. Itu bisikan yang bikin saya ditegurnya saya keras banget ya. Akhirnya saya kasih lah tanpa saya kamera, tapi saya di situ mikir terus sampai saya ke kantor, mikir ya, iya ya, jangan-jangan semua kepentingan gue udah buat ini lagi tanpa gue sadarin, bahaya banget ya. Buat konten. Nah, iya, habis itu barulah saya waktu itu nggak sengaja kita zoom call sama Agim ya waktu itu ya. Menarik banget, walaupun memang kita agama yang berbeda, cuman kita yakin kalau misalkan kita itu tujuannya sama ya, kebaikan ya, insya Allah. Jadi ketika saya sama Agim itu bicara, dia nanya, Baim, bagaimana kamu bertanggung jawabkan follower kamu, kata dia. Langsung bingung gua, maksudnya kan gua kalau ada pertanyaan berat agak-agak bego bukan gue ya. Maksudnya apa ya? Gimana tanggung jawabkan follower kamu? Kamu kan banyak nih, bisa sampai jutaan, sampai puluhan juta. Oh, jadi gini Waim, kata dia. Apa yang kita post, apa yang kita utarakan di media sosial, itu per satu orangnya, perasaan orang yang membaca, yang merasakan, itu dihitung loh dosanya. Kalau kita itu mempost suatu hal yang mungkin bisa dibilang tentang kekayaan atau gimana, takutnya ada orang yang syirik, nah satu orang itu kamu tanggung dosanya, syiriknya. Dan bayangin kalau misalkan jutaan orang yang seperti itu, kalau kamu salah ngepost, dosanya akan ke kamu semua. Jadi hati-hati kalau ngepost, dia mendingan kamu punya follower yang sedikit daripada kamu punya follower yang banyak, karena pertanggungjawaban kamu itu besar sekali. Itu satu omongan dia yang menyadarkan saya. Setelah itu saya selalu hati-hati dalam membuat postingan, membuat video vlog, karena kan saya influence gede ya, istilahnya orang melihat, menonton. Kalau misalkan kita menjadikan orang itu malah, ini orang kok sok kaya banget sih, ini kan itu satu ya, dan setiap itu kan, dan makanya kalau di saya itu dosa itu dibilang dihitungnya satu biji zarah aja dihitung. Jadi setiap orang itu benar-benar detail dihitung yang akan dipertanggungjawabkan. Sama juga ketika saya tanya, Kagim, saya itu waktu itu pernah dilema itu yang mau ngasih, habis itu saya ada pikiran, saya salah nggak sih kalau bilang kayak begitu. Nah ini menarik lagi katanya. Saya bilang itu nggak salah, kata dia, karena di agama saya juga istilahnya istiar itu dalam kebaikan juga perlu supaya orang mencontoh. Tapi yang di belakang itu harus lebih banyak kalau bisa, yang nggak ketahuan sama orang. Nah itu membuka saya lebih ini sih. Iya ya. Jadi kamu harus yang di belakang situ tuh harus ada yang lebih, yang mungkin orang nggak tahu, yang cuman kamu sama Allah aja yang tahu. Nah di situ kamu istilahnya mulailah kayak begitu, karena itu mungkin menstabilkan perasaan kamu sekarang, dan itu alhamdulillah sih, itu yang jawaban yang bagus kalau menurut gue. Kenapa? Maksudnya jawaban yang bagus, maksudnya benar-benar balance, lu nya juga nggak dilema sama diri lu sendiri. Benar. Itu bagus banget sih, benar. Dan itu pelajaran aku sampai sekarang sih, untuk dua pertanyaan itu yang sampai sekarang saya kalau nge-post itu hati-hati. Kalau misalkan udah ngasih itu saya selalu mikir, iya, gue udah ngasih belum gitu. Seru deh pokoknya. Seru. Ya hidup lu emang seru sih, Im. Maksudnya gue terus terang salut sih dengan kejailan lo, dengan ketidak, kadang-kadang dengan kengocolan lo dan segala macam, maksudnya suka nggak jelas. Tapi kita maksudnya dari gue ya, gue, Caca, Indi, gitu, Widi, kita sering ngomong, lo tuh memang anaknya kadang lo suka nggak jelas, tapi terus terang kita bilang hati lo tuh baik gitu loh, hati lo baik, karena gue yakin banget lo tuh memang ikhlas ngerjain sesuatu tuh ikhlas. Apalagi lo kan dekat sama Tuhan ya, dekat sama Tuhan. Gue lihat gimana cara lo memperlakukan keluarga, apalagi ibu lo gitu. Dan itu sesuatu yang mungkin ya kayak gue bilang, gak usah mikirin orang lah, yang penting kan tanggung jawab Tuhan gitu kan. That's the thing. Oke, gila udah hampir 1 jam. Tuh pertanyaan gue terakhir, apa kedepannya punya rencana apa, dan what do you wish for Kiano? Apa sih yang nilai-nilai yang bakal lu ajarin ke Kiano? Ya ini pertanyaan agak susah nih. Ayo tanggung jawab lu sebagai bapak. Gue tuh emang
aku tuh ada kemauan dia tuh jadi pemimpin sih. Pemimpin itu dalam arti pengen banget, nggak tahu kenapa ya, kalau udah waktu itu juga ada pertanyaan yang susah banget ya, bukan susah sih, nggak kepikiran sama kita dari Putri Tanjung aja dulu. 10 tahun ke depan lo ngeliat lo apa kayak gimana, dan nggak tahu jawabnya memang mensejahterakan Indonesia. Dalam arti mungkin itu berat banget ya, tapi nggak tahu ya. Mensejahterakan Indonesia sebagai apa nih? Sebagai apa peran lo? Maksudnya lu bisa membangun negara kan dengan peran masing-masing kan? Iya, jadi bilang waktu itu, saya pengen banget Kiano itu jadi pemimpin. Kenapa? Karena kalau kita hitung pahala, gila ya, pemimpin itu bisa banyak banget pahalanya karena satu negara loh ini. Tapi kalau misalnya itu pemimpin yang benar, tapi kalau misalnya pemimpin yang nggak baik, kebalikannya itu semuanya dosa loh. Satu yang dia tipu aja itu istilahnya dosanya banyak, istilah pertanggungjawabannya gila banget ya. Cuman pengen banget dapat pemimpin yang benar-benar jujur apa adanya, mikirin rakyat. Jadi nggak tahu kenapa itu semuanya keutarakan, dan sampai sekarang juga ketika ditanya juga iya ya, kedepannya gue tuh apa ya. Jadi kayak seperti kerja terus sekarang, tapi memang istilahnya jatuhnya ke situ-situ juga uangnya. Ngerti nggak? Maksudnya kan sekarang lu ngerjain konten, vlog dan segala macam. Tapi melihat lu 10 tahun ke depan, lu tetap mau seperti itu atau lu punya planning lain? Mungkin lu mau jadi produser film atau ngedirect film, karena lu belajar film kan lumayan detail nih. Dan lu memang kalau gue liat lu ngebahas film tuh kayaknya lu tuh detail banget gitu. Kalau sekarang aja kita kan nggak sengaja jadi produser ya, sekarang istilahnya produser TV yang awalnya TV ya, bilang sama aku tuh, ada nih kita acara berbagi sama prank 2 acara, yuk mau nggak, settingan atau bukan? Nanya gitu ya. Dan dia bilang agak settingan sih, nggak mau bilang, gue udah lewat lah gitu-gitu. Gini deh, gue yang bikin acara buat lu deh, gue bilang. Gue masih percaya kok, istilahnya sekarang TV udah jarang tonton orang, gue percaya kok TV masih banyak manfaat, gue bisa edukasi ke orang dengan cara menghibur. Gue buatin deh buat lu acara TV, mau nggak? Gue bilang. Itu cuman iseng seperti itu, dan akhirnya kita buat satu. Waktu itu awal buat SCTI berhasil, akhirnya kita buat juga buat Trans TV, akhirnya kita buat juga buat Trans 7. Kita udah 3 acara, tapi di situ juga kita nggak pernah kepikiran ya, gue jadi produser lu sekarang, gila ya. Gue bilang, kita nggak pernah, kadang-kadang kalau kita cita-citain dari awal malah kita nggak jadi kayak nominasi lah, kayak kita udah siapin ngomong apa depan dia, anjing nggak menang lagi anjing. Giliran kita nggak ini, tiba-tiba dipanggil. Jadi gitu loh, sesuatu itu kalau terlalu direncanain itu dia tidak akan dapet ya. Itu pelajaran yang pernah gue dapet ya. Sama seperti kayak begini, ketika kita duduk lagi diam, iya lu produser ya sekarang. Iya ya, kayak gitu loh. Sama seperti ketika ditanya ya, lu mau jadi apa? Gue tuh emang mau istilahnya kayak sekarang nyari uang aja. Iya ya, gue kesenangan gue, kebahagiaan gue ketika memang gue membuat orang lain tuh bahagia, gitu loh istilahnya. Dan ternyata sekarang tuh ketika ditanya dengan spontan, pengen banget emang jadi seorang pemimpin. Dan waktu itu pernah nanya jujur ya, nggak perlu disebutin orangnya, pernah ditawarin jadi bupati, gubernur, walaupun dia punya definisi gue itu dari public figure yang mungkin ambil keuntungan di situ ya. Cuman gue selalu nanya sama orang-orang yang udah jadi, gue kalau jadi ini, gue jujur, gue kaya nggak? Gue bilang, karena gue perlu materi, gue kaya nggak? Gue bilang, tapi nggak bilang gue malu itu pakai bahasa bapak sama ini ya, aku bakal kaya nggak? Semua bilang enggak. Nggak. Dan di situ sudah orang-orang yang kebanyakan nih orang seperti lo, dia memperkaya diri dulu baru dia masuk ke politik, kata dia. Karena kalau misalnya jujur itu sangat sulit untuk ini, karena pertanggungjawabannya ini. Nah di situ sudah mencentrang dulu, oke, gue udah tahu deh posisinya sekarang kalau misalkan gue ini. Tapi nggak tahu kenapa ya, pengen banget punya pemimpin tuh yang peduli sama semua orang tanpa dia memikirkan kekayaan dia sendiri sih. Gitu sih, karena cuma intinya paling bahaya itu adalah kekuasaan sama tahta ya. Kalau saya bilang nggak tahu kenapa selalu yang bahaya itu orang tuh salah gunakan semuanya. Betul. Gitu. Kalau udah di atas kadang-kadang godaannya banyak. Banget.
banget banget. Waktu itu aja pernah ada pertanyaan juga, apa rasanya apa sih lo jadi pernah dinobatkan sebagai YouTuber nomor 1. Nah di situ juga waktu itu ketua KPI ya nanya, oke, saya bilang nggak ada rasa. Hah? Maksudnya? Karena dulu saya pernah ngalamin apa yang namanya sindrom artis yang lagi peak gitu ya. Kita dibutuhin sama semua orang dan akhirnya kita sombong tanpa kita sadarin ya. Dan akhirnya menegur teman baik sendiri, ini lu berubah nih sekarang. Sedangkan kita sendiri tuh nggak nyadar kita itu berubah. Nah itu namanya sindrom ya, terkadang kekuasaan atau nggak apa yang bisa ngerubah. Karena semua orang butuh kita gitu loh. Butuh, dan akhirnya kita ngedoang sendiri. Nah kemarin gila, saya juga kaget sih bulan puasa kemarin, gila gue nomor 1, nggak salah nih ya gue bilang. Tapi kenapa rasanya sudah nggak ada rasa yang biasa aja, malah kalau misalkan kayak begitu mungkin misalnya sombongnya gila-gilaan kali ya, karena semua orang bisa dibilang minta collab, minta apa, cuman di situ sudah ngerasa yang kayak kenapa saya itu suka banget ke bawah, karena mereka itu yang menetralisir kalau saya itu bukan siapa-siapa sebenarnya, ngerti nggak? Gue tuh sama banget sama mereka, sama rata. Jadi masih ada langit di atas langit ya? Iya, nggak pernah main di antara kita terus gitu ya, nggak pernah selevelan kita atau di atas level itu. Saya tahu ke bawah supaya ngelihat gue masih jajar sama dia, bukannya istilahnya gue bukan siapa-siapa. Jadi ketika ngerasain itu dinobatkan, nggak ada rasa apa sama sekali. Kayak cuman orang ngomong nggak ada kayak gini, habis itu orang telepon biasa banget semuanya. Oke. Terus Keanu gimana? Sekarang siapa yang lebih strict? Lo atau Paula? Paula lah pasti. Paula terus dia jadi ibu yang baik lah. Tapi kalau saya kan waktunya juga ada pagi sama malam, kadang-kadang sore ya, jam 6 jam segini. Cuman, tapi nilai-nilai apa yang lu bener-bener lo harus tanamkan ke Keanu? Maksudnya dalam arti ini nih, kalau maksudnya kan seorang anak pasti akan lihat ayah ibunya gitu ya. Mungkin biasanya dia akan deket ke ibunya karena kan memang tiap hari-harinya pasti sama ibunya karena bapaknya kerja gitu. Tapi ada hal yang mungkin ini harus gue ajarin ke Keanu. Keanu tuh harus benar-benar look up ke lo gitu. Apa sebenarnya? Apakah memang ajaran yang diajarin bokap sama nyokap yang memang lu tanamkan mereka ke dia gitu? Beda sih, beda. Bedanya saya nggak perlu detailin, takutnya malah menjelekkan satu pihak ya. Tapi yang saya mauin satu, dia sudah tahu norma agama seperti apa. Sebenarnya perilaku sopan juga mempengaruhi ya, benar-benar mempengaruhi. Saya itu nggak suka kalau ngelihat anak kecil nggak sopan sama orang yang lebih tua ya. Kalau kita mah orang dulu ketemu yang lebih tua mah selalu cium tangan ya, nggak tahu kenapa ya. Iya. Tamu apapun gitu, kalau saya ketemu langsung cium tangan, nggak. Jadi memang ada mannersnya gitu loh. Kalau sekarang aja terkadang ya unek-unek dikit ketika memang kita kan sudah lumayan senior ya di bidang kita, tapi ketika ada yang baru datang mereka ngelengos. Mati ya? Ya nggak apa-apa. Terkadang saya ngelengos. Yang lengos itu aja, terkadang kita juga bingung ya, kok dia tidak ada ini, tapi nggak peduli sama sekali sama kayak gitu. Cuman terkadang suka hilang lah norma-norma seperti di Keanu itu nggak mau saya itu seperti itu dari kecil, ini sudah harus tahu. Makanya Paula kalau dia minta sesuatu harus nun gitu loh. Jadi memang di dari sekarang ini kalau dia harus polite sama orang yang lebih dewasa sih. Dari ternyata emang benar sih. Jadi kan pertama sih adat ketimuran, ya. Adat ketimuran kita juga memang harus masih ditanamkan juga gitu kan ya. Maksudnya bagaimanapun kan kita nggak bisa pungkiri bahwa anak zaman sekarang di negara kita itu juga agak ke barat-baratan, which is bagus, diberikan kebebasan untuk berbicara, tapi kadang-kadang kesopanan itu suka disalahartikan jadinya, benar nggak? Betul banget. Betul. Oke. Terus harapan buat mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman dari seorang Mbak Imwong. Pertama juga masih belajar, banyak yang ngefans.
Masih belajar. Oh, saya kan janji mau ngasih ini loh, mau ngasih sepeda di sini loh. Nah, pertanyaan dari Mbak Susan nih. Pak Jokowi. Iya, saya mau ngasih sepeda. Gue udah bilang. Coba, Gue tuh udah bilang kan dari lo. Mereka mau nggak tuh sepeda dari saya, Bapak Limited Edition mau atau enggak? Tapi pertanyaan dari Mbak Susan. Kalau mau nanti kita kasih pertanyaan. Kok pertanyaannya dari gue? Dari Mas Susan, ini kan dari Mas Susan ininya. Nanti kita kasih jempol-jempol mulu orang. Ya mau lah, mau dikasih sepeda. Biar dijawab dulu deh. Sebenarnya yang nonton ini followers lu semua nih, Im. Nah, kamu juga ada pasti. Kalau minta bantu. Apa ya pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya apa? Aku udah janji kok, janji itu harus ditepati. Apa ya kalau pertanyaan sepeda, gue pertanyaan harus susah dong. Pertanyaan yang sepeda seputar apaan? Hadiahnya apaan sih? Sepeda. Sepeda, iya berarti kan pertanyaan dong. Gue harus ngasih pertanyaan yang susah kan? Bener oh gak? Ini salah, udah ke bawah ini gue. Apanya? Jalan ini nih. Yang gampang tuh pertanyaannya katanya. Itu salah ya? Apa sih? Kelasnya mana? Lu mesti pakai kacamata kali, Im. Udah ya? Udah mulai pakai kacamata belum? Nah, gara-gara itu kan. Gara-gara apa tuh? Gara-gara di operasi katarak. Hah? Oh ya? Udah 2 mata jadi plus. Pertanyaannya. Pertanyaan dari lo apa pertanyaan dari gue? Kamu. Kalau yang ngefans banget sama Mbak Imong pasti tahu. Apakah judul sinetron pertamanya Mbak Imong? Tuh tadi bilangin Mbak Susan, ayo lo. Sinetron pertama loh, bukan film. Gue tadi